Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Sabtu 6 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan soal Allah kita, Allah Tuhan kita adalah Allah Tuhan kita yang Maha Rahim. Karena itu, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan segan-segan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir untuk kembali kepada Dia. Karena Dia Maha Rahim. Dia Maha Pengampun. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita baca, yang akan kita dengar bersama, kita mendengar cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, tentang anak bungsu yang hilang, dan dia kemudian sadar akan keterpurukannya, akan dosa yang sudah dia buat, akan apa yang dia tahu dan mau lakukan. Dia sadar akan semuanya itu, dan kemudian dia berbalik arah. Dia kembali kepada bapaknya. Dia kembali kepada keluarganya. Yang luar biasa di sini adalah bahwa si anak hilang ini, anak bungsu ini, dia punya keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk memutuskan, saya pulang ke rumah. Buat apa saya di sini terpuruk menderita, sedangkan di rumah Bapa tidak ada kekurangan. Dia berani ambil keputusan pulang ke rumahnya. Satu hal yang luar biasa, keberanian dia yang saya kira patut mendapat acungan jempol. Keberanian untuk kembali pada bapaknya. Bukan hanya soal kembali, tapi ketika kembali dia berani mengakui bahwa dia bersalah, dia berdosa. Dan dia mohon ampun. Dia minta ampun dari bapaknya. Saudara dan saudariku, apa yang terjadi? Dia diampuni. Dia mendapatkan pengampunan itu. Keberanian dia membuat dia diampuni. Keberanian untuk mengakukan segala dosanya. Dia diampuni, dia dimaafkan. Dia kembali menjadi anak dalam keluarga. Saudara dan saudariku seiman, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari cerita tentang anak yang hilang ini. Yang pertama, dari ayah dalam cerita. Dalam cerita anak yang hilang, si ayah adalah sosok yang luar biasa. Sosok Allah kita yang memberikan kepada kita apa yang kita minta. Dalam cerita anak yang hilang, si ayah membagikan harta kepada kedua anaknya. Anak yang bungsu menghabiskan semuanya, berpesta pora dengan segala tindakan dosanya. Dia menghabiskan alat yang luar biasa, dia bagikan semua. Dan dia juga adalah Allah yang Maha Rahim. Ketika anak yang hilang kembali, bapaknya mengampuni. Itulah Allah kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang selalu mengampuni, selalu siap mengampuni. Allah yang penuh kasih dan cinta. Allah yang tidak pernah menghakimi dan tidak menghukum. Allah yang adalah cinta. Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Itu hal pertama yang harus kita pegang, kita sadari, saudara dan saudariku. Yang kedua, dari anak bungsu, kita belajar seperti tadi sudah saya katakan soal keberanian.
keberanian untuk mengakui kesalahan dan dosa, siap untuk kembali kepada Allah yang Maha Rahim, kepada Allah yang penuh kasih itu. Langkah yang dibuat oleh si bungsu untuk bertobat adalah teladan buat kita semua yang pastinya jatuh dalam dosa untuk bangkit kembali dan kembali kepada Bapa kita yang Maha Pengampun dan Maha Rahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari anak sulung, kita belajar untuk tidak bersikap seperti dia. Jangan bersikap seperti anak sulung. Anggap diri paling hebat, anggap diri paling suci. Dia tidak bisa menerima kembalinya adiknya. Adiknya yang bertobat dia tidak bisa terima itu. Kita diundang untuk tidak mengikuti teladan itu. Kita diundang untuk juga menerima sama saudara kita yang mau bertobat. Di sini berarti kita siap untuk memaafkan, kita siap untuk mengampuni. Seperti halnya Allah Bapa kita sudah mengampuni, sudah Maha Rahim dengan kita. Saudara dan saudariku, kita yang juga berdosa Tuhan ampuni. Mengapa orang lain yang mau kembali kepada Tuhan dan juga mungkin sudah menerima rahmat pengampunan yang sama, kenapa kita tidak bisa memberikan juga rahmat pengampunan buat mereka-mereka itu yang bersalah kepada kita? Mengapa tidak? Oleh karena itu, jangan belajar dari anak sulung. Saudara dan saudariku seiman, dalam masa prapaskah ini, marilah kita berjuang untuk menyadari dengan penuh iman Allah yang Maha Rahim itu, yang selalu mengampuni, yang selalu memaafkan, yang selalu siap menerima kita orang berdosa, yang berani untuk kembali kepadanya, mengambil langkah untuk pergi kepadanya. Kita diundang untuk mau mengakui kesalahan kita, bahwa kita orang berdosa. Kita diundang untuk menerima orang yang berdosa juga, untuk siap mengampuni juga seperti Allah kita sudah mengampuni kita. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang untuk itu. Tidak mudah, tapi kita berjuang karena sekali lagi kita harus ingat, Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat, karunia, iman, cinta yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk terus menyadari kemaharahiman-Mu, untuk juga berani mengambil langkah untuk bertobat, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, karena keyakinan akan cinta kasih-Mu, akan kemaharahiman-Mu. Dan bantulah kami memaafkan, bantulah kami mengampuni, bantulah kami siap menerima juga saudara dan saudari kami yang mau kembali ke jalan yang baik, mau kembali ke jalan pertobatan. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.